Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak kisah kereta api Manggarai? Nah ini, liatin cara ya. Ntar aku cari dulu kalian Manggarai itu. Lu tahu gak? Nonton dulu ya. Nonton dulu. Sebentar lah. Dah. Tolong dong, ibu mau minum. Dek, ambilin minum buat ibu. Tolong. Ini ya. Makasih sayang. Ya. Makasih ya. Ini nonton dulu ya kalian. Nih. Teman-teman kita. Waktu saat itu menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Terkakit ia, suara genta lonceng perlintasan berbunyi. Kereta apakah yang akan melintas? Pikir dari dalam benak hatinya. Ia kemudian mengecek jadwal di papan tulis. Tak ada kereta yang melintas di jadwal itu. Pak Slamet merasa ada yang salah. Listrik area perlintasan tiba-tiba meredup. Ia keluar dan menengok ke arah jalur Bogor. Tampak remang-remang sebuah sorot lampu terlihat. Pak Slamet kembali masuk untuk menurunkan palang pintu perlintasan. Palang pintu tertutup sempurna. Namun para pengendara kesal karena harus menunggu kereta jam selarut itu. Beda nih. KRL kemudian muncul dari kegelapan malam. Nanti kereta aslinya muncul ya. Keren deh. Ada yang aneh. Masinis tidak terlihat di dalam kabin bagian depan. Biasanya dia menyapa dan disapa oleh masinis saat bertugas. Keadaan kabin penumpang saat gelap. Tiang pantograf kereta tidak menempel ke kabel aliran atas. Dia belum tersadar bahwa kereta itu seperti kereta mati yang berjalan sendiri. Kereta kemudian menghilang ditelan kegelapan malam. Pak Slamet membuka palang pintu perlintasan dan bergegas menelepon petugas di stasiun Manggarai. Halo, stasiun Manggarai, masuk. Pak, ada kereta liar lewat Depok. Gelap, gak pakai listrik, gak ada masinis. Petugas stasiun Manggarai kebingungan. Dia tidak mungkin berpikir bahwa Pak Slamet sedang bercanda pagi buta itu. Jangan bercanda, Mat. Alian listrik atas sudah dimatikan untuk perawatan jalur. Petugas senior stasiun Manggarai bergegas setelah menutup telepon dari Pak Slamet. Dia berpikir bahwa Pak Slamet tidak mungkin tengah bercanda karena tanggung jawabnya begitu besar. Dia harus memastikan itu semua. Ya. Terus Depok Bukit Duri ya. Di perlintasan KRL Bukit Duri pukul 4 pagi. Pak Sutrisno, petugas penjaga perlintasan juga mendapati kereta yang berjumlah 4 gerbong itu gelap tanpa pencahayaan dan tanpa awak masinis itu bergerak menuju stasiun Manggarai. Senter sudah di tangannya. Dia bergegas keluar ruangan. Beliau mengira itu adalah kereta curian atau mungkin ada kerusakan teknis. Namun radar sinyal tidak menunjukkan kereta yang bergerak di jalur itu. Ketika Anda melangkahkan kakinya, terlihat sebuah kereta masuk ke jalur 4 secara perlahan tanpa suara dari mesin, melintas begitu saja tanpa permisi. Dikejarlah kereta itu.
Namun saat hendak menanjak menuju stasiun Cikini, tiba-tiba kereta mundur kembali. Ini kita ini yang mitos atau beneran ya? Ini beneran. Jadi kayak gitu sebenarnya nih. Iya. Itu di Kereta kanan akhirnya gua. sempurna di stasiun Manggarai. Oke, kanan ya, kanan gua. Ada hantu Manggarai ya. Petugas Kayak Manggarai gini sebenarnya pagi itu virus doang ini mah. Anjir. Senter menyorot ke bagian ujung kereta. Tak ada siapapun. Tapi kok Dia kemudian menuju bagian depan ujung kereta itu. ya, coba kan. Tuh. Gak ada siapa-siapa. Kosong. Di tempat masinis tak terlihat siapapun di sana. Tuas rem terlihat dalam posisi terkunci. Namun dia tidak bermimpi ataupun melamun. Kereta itu jelas-jelas bergerak tadinya. Pagi harinya, beberapa teknisi kereta mengecek KRL tersebut. Mereka terheran-heran bagaimana kereta itu bisa sampai ke Manggarai tanpa daya listrik sedikit pun. Pun Kisah ini menjadi legenda yang sangat populer masa itu, meluas dari mulut ke mulut dan diceritakan dari masa ke masa oleh beberapa generasi. Kisah ini seolah menjadi misteri, cerita kereta berhantu yang tak pernah lekang dimakan waktu. surat kabar. Oke gitu, ini gitu aja. Oke. Jadi begini, tapi gini. Inilah kisah nyata yang sangat mengerikan. Kisah kereta hantu Manggarai yang terjadi di Jakarta Selatan, Indonesia. Ceritanya, suatu malam ada seorang pemuda yang hendak menaiki kereta Manggarai. Di dalam dia sedikit takut karena para penumpangnya berwajah pucat dengan pakaian serba putih. Agar tak takut, dia mencoba meminjam koran dari orang itu dan ia membacanya hingga sampai ke tempat tujuan. Setelah turun di stasiun, beberapa saat kemudian dia didatangi petugas dan menanyakan mengapa masih ada di situ. Ia pun menjelaskan jika dia baru turun dari kereta Manggarai. Petugas itu pun kaget karena kereta beroperasi paling malam di jam 22.00 sedangkan saat itu sudah jam 22.30. Pria itu pun menunjukkan koran yang ia pinjam di orang itu dan ternyata koran itu adalah koran di tahun 1953. Berita ini pun menghebohkan warga Jakarta Selatan. Jadi gimana menurut kalian? Ya, Pada begini semua menurut semua. Oke guys, jadi sekarang Mr. Fortune lagi ada di daerah stasiun Manggarai teman-teman. Stasiun yang terkenal dengan cerita-cerita mistis. Salah satunya kereta hantu nih. Sekarang gua udah sama narasumber yang pernah mengalami. Kita nih begitu betul atau enggak? Kok kayak beda? Betul lah. Adi kemana? Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.